Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Muflihazaki dari kelas 2C dengan NIM 2507110. Teman-teman, mungkin kalian sudah sering melihat bagaimana metode hafalan mekanis yang masih dominan justru memicu math anxiety pada banyak siswa, sehingga para siswa tersebut mengalami kesulitan dalam menguasai perkalian di jenjang menengah. Masalah ini sebenarnya berakar dari lemahnya fondasi konsep dasar di fase A, yang ada di usia 6-8 tahun, yang akhirnya membuat siswa kewalahan saat harus menghadapi materi yang lebih kompleks. Penerapan model teselasi hadir sebagai solusi untuk mengoptimalkan transisi kognitif anak melalui pendekatan yang lebih bermakna. Metode ini membangun dasar matematika yang kokoh sejak dini agar siswa mampu memahami konsep secara mendalam tanpa harus terjebak dalam pola pembelajaran yang tidak efektif. Model teselasi hadir sebagai solusi bagi siswa yang lebih responsif terhadap stimulasi visual. Dengan memanfaatkan pola pengulangan bangun datar yang geometris dan rapi, metode ini mengubah perkalian dari deretan angka abstrak menjadi sebuah sistem yang logis sekaligus estetis. Secara fungsional, model ini memetakan perkalian melalui struktur baris dan kolom yang sistematis. Sinergi antara logika matematika dan juga keindahan visual ini membantu anak memahami esensi perkalian secara lebih mendalam dan juga menyenangkan. Penerapan pendekatan ini sejak fase A bertujuan untuk membangun fondasi kognitif yang kuat, dan dengan cara ini, siswa tidak hanya menguasai konsep matematika dengan lebih bermakna, tetapi juga terhindar dari potensi trauma matematika di jenjang pendidikan berikutnya. Penerapan model ini saya bagi ke dalam 3 jenis strategis yang dirancang untuk membangun kesadaran visual secara bertahap. Yang pertama adalah teselasi satu jenis. Teselasi satu jenis merupakan model dasar yang dirancang dengan menggunakan satu bentuk geometris yang identik baik untuk ubin pengisi maupun pola yang terbentuk di atasnya. Penggunaan bentuk yang seragam ini bertujuan untuk menciptakan harmoni visual yang konsisten agar siswa dapat lebih fokus memahami esensi dari proses pengulangan itu sendiri tanpa terdistraksi oleh variasi bentuk. Contoh dari bentuk model teselasi satu jenis adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh dari bentuk teselasi satu jenis, yang dimana bidang datarnya itu berupa satu jenis, yaitu persegi panjang. Dan ubin-ubinnya juga sama satu jenis, yaitu persegi panjang. Nah, persegi panjang ini ada dua, ada yang persegi panjang merah dan ada juga yang persegi panjang warna kuning kecoklatan. Nah, bentuk teselasi ini merupakan bentuk dari perkalian 2 dikali 2, di mana 2 itu mewakili persegi panjang berwarna merah dan juga 2-nya lagi itu berbentuk mewakili dari persegi panjang berwarna kuning kecoklatan. Yang dimana 2 kali 2 merupakan 2 ditambah 2, artinya 2-nya harus ditambah 2, jadi 2-nya itu 2 kali, yang berjumlah 4. Tahap kedua adalah teselasi campuran. Teselasi campuran merupakan sebuah metode pengembangan dari teselasi satu jenis, di mana bidang datar yang digunakan tetap satu jenis, namun ubin yang dipakai untuk mengisi bidang tersebut lebih dari satu jenis atau variatif. Nah, penggunaan elemen yang beragam ini membawa manfaat yang signifikan dalam proses belajar. Model ini secara tidak langsung melatih ketelitian siswa untuk bisa menyelaraskan bentuk agar dapat menutup bidang dengan sempurna, sekaligus memperjelas identitas setiap kelompok angka sebagai kesatuan nilai yang solid. Dan bentuk dari teselasi campuran adalah sebagai berikut. Nah, di foto ini kita bisa melihat bahwa bidang datar yang ada di teselasi ini itu cuma satu, dan ubinnya itu lebih dari satu. Yang pertama ada segitiga, dan yang kedua adalah persegi panjang. Teselasi campuran ini merupakan bentuk dari perkalian 3 dikali 2, di mana 3 merupakan jumlah bangunan geometri yang ada pada setiap barisnya. Jadi setiap baris itu ada di atas, yang ini ada juga yang di bawah. Nah, setiap barisnya itu terdiri dari 3 bangunan geometri, yang dimana ada 2 jenis segitiga, 2 segitiga dan 1 persegi panjang. Nah, lalu 3 ini dikalikan 2. 2 itu berasal dari barisnya sendiri. 3 dikali 2 sama dengan 6. Artinya 3 ditambah 3. Artinya 3-nya ada 2 yang berjumlah 6. Terakhir adalah teselasi dengan kunci pola. Teselasi dengan kunci pola merupakan tahap akhir sekaligus puncak dari eksplorasi geometris dalam pembelajaran ini. Nah, dalam model ini, kita tetap menggunakan satu jenis di bidang datar yang seragam. Nah, perbedaannya itu terdapat pada setiap ubin yang memiliki ukiran atau potongan pola yang spesifik. Tantangan bagi siswa di sini adalah menyusun potongan-potongan tersebut secara presisi agar ketika disatukan, mereka mampu membentuk satu unit geometris utuh yang baru, seperti munculnya bentuk lingkaran yang tercipta dari rangkaian kepingan-kepingan yang terpisah.
Secara pedagogis, pendekatan ini menawarkan pengalaman belajar yang sangat mendalam. Siswa tidak hanya sekadar menyusun ubin, tetapi juga mereka sedang melakukan dekonstruksi sekaligus rekonstruksi sebuah bentuk. Bentuk dari tesselasi kunci pola adalah sebagai berikut. Nah, di foto ini kita bisa melihat jelas ya bahwa terdapat lingkaran yang dimana lingkaran ini disusun dari setiap ubin, yang dimana setiap ubin itu membentuk pecahan pola seperti lingkaran ataupun apapun itu gitu ya, pecahan pola bangunan geometri yang dimana siswa itu harus bisa untuk menyusun si potongan ubin itu agar dapat membentuk pola bangunan geometri. Salah satu contoh bentuk tesselasi kunci pola pada perkalian 4 dikali 1, di mana 4 itu mewakili ubin, setiap ubinnya yang ada, yang warna hijau ini, dan satunya itu ada pada lingkarannya. Jadi 4 dikali 1 artinya 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Untuk digarisbawahi bahwa inovasi ini tidak akan berjalan secara mandiri. Model tesselasi tidak akan memberikan dampak positif yang signifikan tanpa disertai strategi implementasi dan pendampingan yang konsisten. Keberhasilan transisi dari media konkret menuju pemahaman konsep yang abstrak sangat bergantung pada peran kita sebagai fasilitator. Pendampingan yang saya maksud bukanlah pemberian instruksi searah, melainkan keterlibatan aktif dalam membimbing siswa melakukan eksplorasi. Tanpa strategi pendampingan yang terencana, potensi tesselasi hanya akan menjadi aktivitas fisik tanpa adanya pemahaman matematis yang esensial. Oleh karena itu, pendampingan yang strategis adalah kunci utama agar fondasi logika matematika siswa terbangun secara permanen. Sebagai kesimpulan, integrasi model tesselasi merupakan langkah konkret kita dalam menggeser paradigma pembelajaran matematika dari mekanis menuju pemahaman yang esensial. Melalui pendekatan ini, kita memberikan perlindungan dini bagi anak-anak kita dari potensi hambatan belajar di jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Mari kita jadikan matematika sebagai bahasa yang logis, indah, dan bermakna bagi setiap anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.